Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia-Nya kita bisa diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru agung kita semua, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu, dan Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin radhiyallahu, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus pemirsa Umi, para putra, putri, mantu, cucu, cicit semuanya, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang mendengarkan ceramah pada sore ini, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dicerdaskan dalam mencari ilmunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul Menuntut Ilmu. Dewan juri yang saya hormati, serta para penonton yang saya banggakan dan saya hormati juga. Hadirin wal hadirah, saya di sini akan menjelaskan tentang menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, menuntut ilmu tidak hanya menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu bisa dijadikan inspirasi dan motivasi untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa dijadikan selain penuh makna, juga menenangkan hati dan menghibur hati. Bagaimana sih? Kenapa bisa disebut menenangkan hati? Bisa disebut menghibur hati? Kalau kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, kita dalam kesepian, dalam kesedihan, sudah diputusin pacar, sudah apalah itu, kita bisa membaca Al-Quran. Di situ kita jadi tenang hati. Apalagi kita bisa sholat, bisa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menenangkan hati kita. Terus gimana tuh menghibur? Gini ya, menghibur, kata menghibur, kalau kita tahu, kita itu tidak hanya belajar seperti kutu buku, membaca buku, menulis, menghitung, tidak. Tapi sekarang udah modern, adanya HP. Kita bisa pakai kuis. Kuis, kita cara belajar dengan kuis. Cara menjawabnya, ada lagunya, ada nyanyiannya, ada tulisannya, ada inspirasinya, ada gambarnya. Nah, itu sudah menghibur kepada kita. Kita bisa main ML. Nah, itu juga ilmu. Kita awalnya tidak bisa main ML, tapi setelah sekarang belajar demi belajar tiap hari, kita bisa main ML. Nah, itu juga ilmu. Ilmunya apa? Emang itu kegabutan? Bukan. Itu seperti menghibur kepada kita. Nah, itulah yang disebut menenangkan hati, menghibur hati. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu tidak hanya dibaca, ditulis, tapi kita harus memahami isi yang ada dalam pelajaran tersebut, harus dipelajari juga. Karena tidak ada tuh seorang yang pintar cuma membaca, cuma menulis. Disebutnya apa? Kutu buku. Kutu buku juga membaca tapi memahami isi dalam buku tersebut. Nah, dalam kita mempelajari itu, kita harus bawa pelajaran itu kepada kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan. Kita belajar bahasa kosakata Arab, kosakata Inggris. Kita harus praktekkan. Misal hari ini, aku mau Inggris aja, aku mau Arab aja. Nah, kita harus praktekkan seperti itu, hari demi hari, demi hari, demi hari. Itu akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, hadirin rahimakumullah, kita mencari ilmu agar seseorang tahu, agar seseorang paham tentang alam sekitar, kehidupan sosial, dan juga kemanusiaan antar sesama manusia. Agar kita semua tahu gimana sih cara menyikapi orang itu, gimana sih cara menyikapi tumbuhan itu, gimana kita cara merawat tumbuhan itu. Hadirin rahimakumullah, mencari ilmu tidak hanya pendidikan formal, tidak hanya ada di bangku TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, ataupun di kuliahan. Tidak. Sungguh salah kalau seseorang yang menyebutkan seperti itu. Emang kita harus sekolah, pendidikan formal kita butuh,
tapi dalam pengajiannya kita harus, dalam motivasi dari orang lain, itu termasuk ilmu untuk kita. Kita membaca majalah, kita tahu isi majalah itu, terus kita mengerti, itu adalah ilmu buat kita. Dan kalian jika mendengarkan ceramah pada kesempatan kali ini, saya berbicara di depan kalian semua penonton, nah kalian juga bakal tahu ilmu yang saya sampaikan. Sebelum kalian pusing tentang apa sih ilmu, kita jelaskan dulu di sini. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti alama yalamu ilman, artinya mengerti sesuatu. Adapun yang mengatakan dari kata alama yang berarti memberi petunjuk atau pengetahuan. Ilmu adalah usaha kesadaran diri, mengetahui apa itu benar atau bohong dari kenyataan yang sesudahnya ada. Kenapa Nabi Muhammad mewajibkan umat Islam untuk mencari ilmu? Karena dengan ilmu bisa membawa kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sekalipun dengan ilmu bisa menundukkan si isi dunia, bisa menundukkan bulan, bisa menundukkan gunung, bisa menundukkan bintang, bisa menundukkan tumbuhan-tumbuhan, bahkan hewan buas sekalipun. Tanpa ilmu, kita menjadi orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Karena zaman sekarang, zamannya generasi Z, banyaknya tentang handphone, tentang laptop. Jika seseorang tidak tahu tentang itu, maka seseorang disebut jadul katanya. Itu ya katanya. Terus, jika seseorang tidak tahu tentang permainan ini, permainan itu, disebut juga orang apa? Katro. Jadi, Nabi Muhammad mewajibkan umat Islam untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, ada hikmah untuk kita. Mencari ilmu pengetahuan tidak dibatasi untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja, atau ada kata wanita lemah tidak perlu mencari ilmu. Tidak seperti itu. Karena mencari ilmu diwajibkan untuk semuanya. Karena ilmu bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia. Sehingga ketika menerapkan agama Islam dalam kehidupan yang lebih sempurna dan lebih baik. Jadi kesimpulannya untuk kita sebagai umat Muslim, kita teruti apa yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari ilmu dan menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian